Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama aku Rizka Arumsari dari Universitas Widya Dharma Klaten. Hari ini kita akan belajar tentang nilai rata-rata untuk data tunggal dan data kelompok serta kegunaannya. Yuk langsung saja. Nah, untuk pengertian nilai rata-rata yaitu sebuah nilai yang mewakili suatu data, baik dari data tunggal ataupun data berkelompok, yang diperoleh dari banyak keseluruhan data dibagi dengan banyaknya data tersebut. Untuk jenis nilai rata-rata sendiri ada 4. Yang pertama adalah nilai rata-rata hitung, yang kedua adalah nilai rata-rata ukur, yang ketiga adalah nilai rata-rata harmonis, dan yang terakhir adalah nilai rata-rata kuadratis. Yang pertama, nilai rata-rata hitung. Nilai rata-rata hitung ini merupakan ukuran yang banyak dipakai. Nilai rata-rata hitung dinotasikan dengan X dengan garis di atas atau X bar. Untuk menghitung rata-rata dilakukan dengan menjumlahkan seluruh nilai data suatu kelompok sampel, kemudian dibagi dengan jumlah sampel tersebut. Kegunaan dari rumus nilai rata-rata hitung ini biasanya digunakan untuk data yang tidak terlalu banyak. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang rumus nilai rata-rata hitung untuk data tunggal. Rumusnya adalah X bar sama dengan X1 plus X2 plus X3 plus Xn per N, atau bisa juga dengan rumus X bar sama dengan sigma X1 per N, atau bisa juga dengan rumus X bar sama dengan 1 per N sigma XI. Untuk contoh soalnya, yang pertama diberikan data sebagai berikut: 4, 3, 5, 4, 6, 3, 6, 7, 8, 7, 8, 8. Lalu hitunglah rata-ratanya. Untuk penyelesaiannya, di sini kita hitung dulu banyaknya data tersebut. Banyaknya data tersebut adalah 12, maka untuk N-nya sama dengan 12. Lalu kita masukkan rumusnya, yaitu X bar sama dengan 1 per N sigma XI, sama dengan 1 per 12 dikali sigma XI-nya kita masukkan data tadi ya, yaitu 4 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 4 dan seterusnya. Sama dengan 1 per 12 dikali jumlah dari data tersebut, yaitu 69. Lalu untuk hasilnya yaitu 5,75. Yang selanjutnya adalah rumus nilai rata-rata hitung untuk data kelompok. Dalam data kelompok terdapat kelas-kelas interval yang telah dikelompokkan. Setiap kelas interval ini memiliki tanda kelas atau titik tengah. Setiap tanda kelas atau XI dapat ditentukan nilainya dengan menghitung XI sama dengan 1 per 2 dikali BI plus AI. Dan untuk rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma FIXI per sigma FI. Untuk keterangannya, X bar sama dengan nilai rata-rata, N sama dengan banyak kelas interval, XI sama dengan titik tengah kelas interval, FI sama dengan frekuensi kelas interval. Untuk contoh soalnya, yang pertama, dari data berkelompok berat badan dalam kilogram berikut, carilah nilai rata-ratanya. Di situ terdapat tabel berat badan dengan masing-masing kelas interval dan frekuensinya. Untuk mencari nilai rata-rata, kita dapat menggunakan tabel agar mempermudah perhitungan. Nah,
Jika tabel tadi hanya tercantum berat badan dan frekuensi, sekarang kita harus mencari XI. Untuk mencari XI, rumusnya adalah setengah kali BI plus AI. Pada kelas interval pertama, untuk BI-nya adalah 45 atau batas atasnya itu 45. Kemudian ditambah AI atau batas bawah yaitu 41. Lalu dijumlahkan 45 ditambah 41, hasilnya 86. Kemudian dikalikan setengah, maka diperoleh hasilnya 43. Untuk kelas interval 2, 3, dan 4, caranya sama ya. Selanjutnya, kita cari FIXI. FIXI ini adalah hasil perhitungan dari FI dikalikan dengan XI. Contohnya pada kelas interval pertama, untuk FI-nya adalah 3, kemudian dikali dengan XI. XI-nya adalah 43, maka hasilnya 129. Nah, selanjutnya barulah kita bisa menghitung rata-rata dengan menggunakan rumus X bar sama dengan sigma FI per sigma FI. Jadi, X bar sama dengan sigma FI XI-nya adalah 1010 dibagi sigma FI, yaitu 20. Maka hasilnya 50,5 kg. Yang kedua adalah nilai rata-rata ukur. Nilai rata-rata ukur diberi simbol dengan U, di mana U sama dengan N akar X1, X2, X3, sampai Xn. U ini digunakan untuk perbandingan yang relatif tetap, sehingga seolah-olah urutan data merupakan barisan geometri. Misalnya, X1, X2, X3, X4, dan seterusnya dengan X1 per X2 sama dengan X2 per X3 sama dengan X3 per X4 dan seterusnya. Untuk contoh soalnya, yang pertama, hitunglah nilai rata-rata ukur data berikut, yaitu 2, 8, 32, 128, dan seterusnya. Untuk penyelesaiannya, kita hitung dulu banyaknya data. Banyaknya data ada 7, maka N sama dengan 7. Selanjutnya, kita masukkan rumus. U sama dengan N akar dari X1, X2, X3, sampai Xn. Yaitu sama dengan N-nya 7, maka 7 akar dari 2 dikali 8 dikali 32, dan seterusnya. Didapatkan hasil 7 akar dari 562, 949, 953, 421, 312. Maka hasilnya 128. Yang ketiga adalah nilai rata-rata harmonis. Untuk nilai rata-rata harmonis ini diberi simbol dengan huruf H. Nah, untuk rumusnya yaitu H sama dengan N per 1 per X1 plus 1 per X2 plus 1 per X3 sampai 1 per Xn. Atau bisa disingkat dengan H sama dengan N per sigma 1 per XI. Untuk contoh soalnya, yang pertama, hitunglah rata-rata harmonis dari data berikut. 3, 5, 6, 6, 10, 12. Untuk penyelesaiannya, kita masukkan rumusnya, yaitu H sama dengan N per sigma 1 per XI. Sama dengan 6 per 1 per 3 ditambah 1 per 5 ditambah 1 per 6 dan seterusnya. Sama dengan 6 per 20 plus 12 plus 10 dan seterusnya, kemudian per 60. 60 itu didapat dari hasil penyamaan penyebut dari bilangan di atas tadi ya. Sama dengan 6
per 63/60 sama dengan 6 dikali 60/63. Hasilnya 5,71. Yang keempat, ada nilai rata-rata kuadratis. Biasanya, NRK ini disebut juga dengan akar nilai rata-rata kuadratis dari kumpulan bilangan yang merupakan urutan X1, X2, X3, sampai Xn. Dan rumusnya NRK sama dengan akar sigma XI kuadrat per N. Untuk contoh soalnya, ada suatu deret bilangan 2, 4, 6, 8. Maka dapat dihitung nilai rata-rata kuadratis dari data tersebut adalah sebagai berikut. Kita masukkan rumusnya. NRK sama dengan sigma X pangkat 2 per N sama dengan akar X1 pangkat 2 plus X2 pangkat 2 plus X3 pangkat 2 sampai Xn pangkat 2 per N sama dengan akar dari 2 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 per 4 sama dengan akar 120 per 4 sama dengan akar 30. Maka hasilnya 5,477. Nah, NRK ini biasanya digunakan dalam ilmu-ilmu fisika dan teknik yang banyak hubungannya dengan fisika. Nah, itu tadi adalah sedikit penjelasan tentang nilai rata-rata untuk data tunggal dan data kelompok. Bagaimana? Kalian sudah paham? Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.